Wayan Ardiani tadi yang berbagi pengalaman sama kita ya. Jadi bertanya Prof. Endang, umur berapakah minimal untuk anak boleh minum probiotik? Sebaiknya berapa kali sehari? Prof. Susi silakan Prof. Iya, jadi ya sedini mungkin itu tidak ada masalah ya. Jadi Karena sejak anak sudah minum dapat air pasir kali ya Prof ya? Bisa ini, ya. iya, pokoknya setelah sudah bisa mengonsumsi kecuali ASI itu Oke. probiotik itu tidak masalah ya. Namun sekali lagi mari kita ikuti definisi probiotik ya. Tidak semua mikroorganisme itu menjadi probiotik. Probiotik itu ya strainnya jelas, kemudian jumlahnya cukup dan membawa manfaat kesehatan yang telah dibuktikan melalui uji klinis. Ya, itu. Itu kuncinya di situ ya Prof ya. Serta aman. Oh, Ya, tadi sudah aman. saya sampaikan. Jadi ada 4 kriteria yang nempel terus itu ya. Jadi itu yang harus harus di harus diingat-ingat. Ini saya tuh betul beli produk probiotik enggak ya? Kan sekarang itu zaman googling ya. Jadi apa-apa Hmm. itu kan di googling ini probiotik apa enggak ya kan. Ini ada enggak ya? Itu manfaat kesehatan uji klinis itu juga papernya kan bisa di googling. Hmm. Ya. Oke, jadi Heeh. produk-produk yang sudah ada uji klinisnya kita sudah yakin ini memang Ya, berprobiotik nih gitu ya Prof ya. iya. Iya, setiap kali saya diminta presentasi, saya juga harus googling dulu, cari-cari Oke. ini. Ada nggak ya memang paper-paper, tapi paper itu mesti terkait dengan probiotik tertentu, gitu. Nggak, sirota bisa untuk mengatasi alergi, karena sudah dipublikasikan, terus belum tentu yang punya saya juga bisa mengatasi Oh, alergi. oke. Nggak bisa, nggak bisa. Masing-masing menempel pada strain yang dipelajari. Kalau saya mau melihat strain saya bisa enggak ya untuk mengatasi alergi ya saya harus Bikin penelitian. penelitian. Iya. Jadi Tapi manfaatnya. iya, tapi yang penting yang utama itu menyehatkan saluran pencernaan Oke, ya. luar biasa. Nah, Prof, kalau anak-anak boleh minum berapa berapa banyak sih Prof dalam sehari gitu? Karena kadang anak suka ya karena rasanya enak gitu ya. Itu gimana, Prof? Nah, sekali lagi yang menjadikan kita sehat bukan hanya probiotik tapi yang terlebih lagi yaitu pola makan ya, sehingga untuk anak-anak disediakan makan atau pola makan yang sehat terlebih dahulu, probiotik baru berikutnya, jangan dibalik ya. Pola makan yang utama ya, Prof ya, dan probiotik tambahan ya, Prof ya. Jangan nanti, wah ini menyehatkan, terus susunya dikurangi, terus diganti apa-apa makanan-makanan lain dikurangi, terus ganti probiotik karena mahal itu nggak benar ya. Jadi harus mengacu pada pola makan. Ya, Pola makan. Oke, jadi kalau minumnya mungkin cukup 1 atau 2 botol sehari ya, Prof ah, ya. iya, Jangan iya. sampai lebay juga gitu ya, karena memang yang penting pola makan dan probiotik sebagai tambahan untuk pendukung kita supaya lebih sehat saluran pencernaannya. Baik, terima kasih Prof. Susi atas jawabannya sudah jelas ya, Ibu Niwayan Aryani. Baik, kita dari Ambaruk ini, masa kadaluarsa probiotik itu umumnya berapa lama? Saya pernah dengar istilah postbiotik. Sebenarnya apa itu dengan postbiotik? Bagaimana karakteristiknya dan dampaknya bagi kesehatan atau produk yang kita konsumsi? Prof. Susi, silakan Prof. Ya, eh, jadi masa kadaluarsa kalau seperti ini kan sangat tergantung ya, karena persyaratannya tadi kan tetap hidup. Kalau Yakult itu ya mungkin 2 bulan ya, Mbak Hanida ya, karena dan harus disimpan dingin ya, karena kan bakteri itu menjadi melambat ya, tidak mati tetapi lambat di dalam apa atau stagnan gitu ya. Jadi nggak aktif gitu ya, Prof ya, bakterinya ya, Iya, Prof. tidak aktif gitu ya. Em, tapi kalau lama-lama kan terus ya
tetap ya metabolit yang ada itu menjadi kurang seger ya sehingga produknya juga berubah rasa dan sebagainya. Itu kalau di uji sensoris kan terus menjadi kurang disukai konsumen ya ini kan menjadi pertimbangan juga. Nah, kalau dalam bentuk powder itu yang beredar di pasar itu maksimal ya 2 tahun. Walaupun 1 tahun itu pada umumnya sudah inilah sudah habis lah ya dibeli oleh konsumen ya. Kira-kira itu seperti itu. Terus pertanyaannya apa tadi Mbak Mengenai postbiotik, Prof. Apa Oh sih iya. postbiotik itu? Silakan. Nah, begini untuk postbiotik itu memang ya sudah dikeluarkan pendapat dari para ahli probiotik, prebiotik, segala itu sudah menetapkan suatu definisi bahwa postbiotik itu adalah bakteri yang telah dimatikan, ya, telah dimatikan bisa ditambah dengan metabolitnya atau hanya ya bakteri yang telah dimatikan ini saja. Makanya disebut post. Post itu artinya post itu katanya artinya pernah hidup gitu. Jadi postbiotik itu berisi bakteri yang mati. Nah, ini juga perlu penelitian. Kalau bakteri itu mati dan kemudian kita konsumsi, itu manfaat kesehatannya, ini kan bakteri mati ya. Nah, manfaat kesehatannya itu bagaimana? Kan gitu. Nah, ini yang sekarang juga sedang menjadi isu. Para peneliti itu juga sedang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan postbiotik, termasuk saya. Ya, karena apa? Karena kalau nanti bakteri itu dimatikan, tentu saja proses pembuatannya lebih sederhana dan kalau dijual itu bisa lebih murah. Itu dibandingkan dengan kita prosesnya nanti dibekukan dulu baru dikeringkan. Makanya kenapa probiotik itu mahal? Ya karena prosesnya itu memang tidak murah. Paling murah itu ya Yakult itu karena habis fermentasi dikemas dijual gitu ya Mbak Hanida ya itu Nggak paling ada murah. proses lanjutannya ya, Prof ya. Oh, oh. Nah kalau produk kami itu probiotik sudah difermentasi, dipisahkan dengan filtratnya, kemudian dibekukan, dikering dalam kondisi beku itu mahal. Nah oleh karena itu sekarang ada ide apakah postbiotik bakteri yang kemudian tadi sudah diperbanyak melalui proses fermentasi itu kemudian ya dipanaskan jadi mati ya jadi mati ya post bekas hidup itu pernah hidup ya apakah juga membawa manfaat kesehatan itu sekarang banyak penelitian sedang dilakukan regulator sendiri belum bisa menetapkan ya postbiotik itu apa. Walaupun ya karena sekarang itu kan jual beli bisa melalui ini ya online gitu ya. All shop ya, Prof ya. Apa namanya? All shop, online shop. On shop. Ya, Hai, all banyak shop. produk ya, tetapi kita sebagai konsumen harus belajar juga. Ya, itu di googling, ada nggak publikasinya dan sebagainya. Jadi manfaat kesehatan itu perlu dilakukan kajian secara ilmiah, dipublikasikan di jurnal yang memang bereputasi sehingga bisa diakui. Gitu, Mbak Anita. Baik, terima kasih, Prof. Jadi sampai sekarang masih digodok terus ya, Prof. Ini Iya. postbiotik ini apa? Jadi belum ada terminologi yang pasti ya, Prof ya. Ini Oh, apa? belum. Kita masih ini, para peneliti, para regulator itu masih, ya, walaupun produknya sudah di pasaran, ya. Gitu ya, Tapi Prof ya, ya. oh,
Jadi kita sebagai konsumen harus inilah pinter-pinter memilih gitu. Ya. Jangan termakan iklan ya Prof ya, karena memang Betul. kondisinya Iya. aja masih pusing nih. Masih mikirin Iya, postbiotik ini apa. Semangat iya, Prof. betul. Semoga proses sehat terus ya, kita doakan proses sehat terus supaya bisa terus meneliti probiotik dan postbiotik sampai Betul. ini terminologi yang pasti apa. Terima kasih Prof atas jawabannya Prof. Baik, kita lanjut. Dari Eka Fujiati, bagaimana jika kita tidak mengkonsumsi probiotik setiap hari Prof? Prof, silakan Prof. Ya tidak apa-apa. Gak apa-apa ya Prof Iya, ya. ya tidak apa-apa. Pola makan sehat itu yang utama gitu. Mm-mm. Probiotik itu sebagai tambahan. Mm-mm. Tapi dengan konsumsi probiotik, kita bisa Ya, memastikan saluran cerna kita mikrobiotanya sehat. seimbang gitu ya Prof ya. Jadi menjaga kesehatan itu jauh lebih baik daripada nanti kita tertimpa suatu masalah terkait dengan usus ya. Jadi ya seperti itu. Kita perlu menjaga usus kita. Ya, probiotik itu ada di kolon ya. Jadi bukan Hmm. di usus halus atau tapi ada di kolon ya. Terus kemudian berikutnya tadi sudah saya sampaikan juga dia akan ikut keluar juga lewat apa? Feses. Betul. Jadi feses itu separuhnya itu sebetulnya Bisa. mikroorganisme. Nah, Betul. kita kalau mempelajari istilahnya itu mempelajari komposisi gut microbiota, kita belajar dari feses yang kita kumpulkan gitu. Jadi feses-feses itu ya subjek-subjek kita kumpulkan, terus kemudian baru kita analisa. Sehingga kita tahu kalau tidak mengonsumsi Yakult itu ya di usus ya, atau di feses nggak Hmm. ada Yakultnya, nggak ada strain sirotanya gitu. Karena setelah ya mungkin habis mengkonsumsi gitu ya, terus berhenti ya sudah, sirota itu nggak ada di feses, berarti ya tidak ada di saluran pencernaan kita, di kolon kita. Nah, Oke, sip. Jadi makanya itu perlu diminum setiap hari Prof ya, supaya ya. digantikan terus gitu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kita masuk. Dari Ian Kurniawan, izin bertanya Prof, untuk sistem penyimpanan probiotik untuk anak seperti Lactobi yang harus disimpan di suhu kulkas, apakah masih memiliki efek baik jika disimpan pada suhu ruang yang bukan suhu kulkas? Silakan Prof Fisya. Ya, memang bakteri itu kan harus dijaga tetap hidup ya. Sehingga, nah tadi sudah saya sampaikan ya, ini anugerah untuk si bakteri ya. Bakteri itu kalau sekelilingnya tidak ada air, itu dia bisa kita awetkan dalam kondisi tetap hidup atau sering kita sebut sebagai dorman ya. Sehingga kondisi kering itu adalah yang paling utama untuk membuat bakteri probiotik itu bisa awet kalau bentuknya powder. Kalau sebagai susu fermentasi ya disimpan dingin. Nah, memang ya lebih baik kalau kondisi kering pun itu juga disimpan pada kondisi dingin ya dalam bentuk kering ya seperti tadi contohnya laktobi itu terus disimpan di lemari es. Yang penting sebetulnya itu jangan sampai produk itu temperature apa suhunya itu naik. Kita itu di rumah itu kan sekarang sudah rumah saya aja sekarang itu sudah mungkin 30 ya. Nah, kalau suhunya sampai 30, ini bakteri ya sudah mulai agak sumuk juga kayak kita. Nah, terus kemudian yang tidak tahan sumuk, beberapa bakteri mengalami kematian. Nah, terus kemudian kan yang hidup jadi kurang ya kalau janjinya itu ini loh Laktobi ini isinya 100 atau 10 miliar. Tapi karena beberapa mengalami kematian ya mungkin tinggal berapa dari 10 miliar tinggal jadi 1 miliar bisa saja seperti itu.
Sehingga kalau beli tidak usah banyak-banyak. Biar saja begitu beli ya mungkin seminggu habis. Jadi jangan sampai menumpuk sampai 2-3 bulan diletakkan di suhu ruang. Ini kan juga apa mempercepat ya. Karena suhu di ya mungkin kalau ruangannya AC nggak ada masalah. Tetapi kalau terus di rumah tidak ada AC, tidak ada kulkas ya sebaiknya beli secukupnya aja. Segera diminum, tidak usah apa disimpan terlalu lama di rumah. Nggak perlu nimbun gitu ya. Oke. Jadi beli secukupnya langsung habis, Oh, nanti begitu habis ya beli lagi gitu ya, Prof ya. Jangan iya, banyak-banyak disimpan. iya. Ah, ah. Oke. Baik, terima kasih Prof. Sudah jelas jawabannya ya. Jadi memang sebaiknya Ah, disimpan dalam suhu dingin supaya untuk menjaga kualitas probiotik supaya iya, bakterinya sesuai dengan klaimnya ya Prof, tidak berkurang iya. tapi tetap kepanasan gitu.